Halo guys, balik lagi sama Sharon di channel YouTube-nya AutoFam TV ini. Kali ini AutoFam lagi ada ready. Ini ada Honda Civic Hatchback tahunnya 2020 dan ini tipenya RS ya. Dan gimana kondisi mobilnya? Ikutin terus channel YouTube-nya AutoFam TV. Check it out. I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari depannya ya. Ini hatchback, Civic Hatchback yang tahun 2020 ini dia udah facelift. Terus ada beberapa juga perubahan di bagian depannya. Tapi ini kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya untuk grill depannya ini dia warnanya hitam glossy, selaras sama bodinya ya. Cuma kalau misalnya warna-warna lain kayak warna biru atau putihnya, dia ininya tetap hitam loh guys nih. Tetap hitam, tapi karena ini warnanya hitam jadi hitam semua nih depannya. Nah di depannya juga di grill ini ada logo RS nya karena dia yang tipe S atau tipe E nya tuh udah nggak ada gitu. Nah ini ada logo Honda juga ya, bukan logo emblem Honda. Di bawahnya sini juga dia ada ituan honeycomb nya nih. Oke, untuk lampunya sendiri headlampnya ini dia udah LED dan ada DRL juga. Di samping kiri kanannya juga dia ada lampu ya di fendernya. Tapi ini nggak LED lampunya, masih bohlam biasa tuh warnanya kuning. Oke, dia juga ada fog lamp. Nah untuk fog lampnya sendiri dia juga udah LED guys. Nih, nah di rumahan fog lampnya ini dia ini kayak plastik gitu ya, plastik polosan gitu. Nah, dia di sini ada aksen nih, aksen garis juga hitam glossy. Oke, kalau misalnya warna lain ini juga warnanya hitam nih, guys. Oke, kita lanjut aja ke samping. Di bagian sampingnya nih, velgnya nih kita lihat. Untuk velgnya ini dia warnanya lebih gelap ketimbang yang tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk velgnya dia ini ring 17 dan untuk profil bannya sendiri dia di 215/50. Bannya ini dia pakai ban Yokohama guys. Ini velgnya sih sporty banget ya, jadi cocok aja sama Civic ini. Nah, untuk spionnya dia udah elektrik dan spionnya ini warnanya selaras sama body. Kalian bisa lihat di sini juga ada lampu sennya nih. Handle pintunya juga dia warnanya selaras sama body guys. Ini ada smart key-nya juga. Oke, di bawah nih dia ada list juga nih. Ini kalau misalnya di warna lain lagi Civic ini warnanya tetap hitam gitu. Oke, nih di bagian atas dia agak pendek gitu ya karena hatchback nih. Di bagian atas kalian bisa lihat ya, ini ada spoiler, ini ada spoiler sama ada antena shark fin-nya nih. Nih spoiler. Nah. Oke, ini ada spoiler lagi. Untuk kaca filmnya dia pakai V-Cool. Di sini juga ada stiker AutoFam. Nah, untuk bagian belakangnya kalian bisa lihat ya. Di bagian belakang ini tuh dia tuh mirip-mirip kayak Civic Type R ya. Karena mufflernya ada dua tuh di bagian bawah, kalian bisa lihat ya. Terus ada lampu reflektor juga di kiri kanannya. Ini ada aksen ituan juga ya, honeycomb-nya dia. Nih. Oke, ini ada logo RS-nya juga. Untuk stop lamp di bagian belakang mirip-mirip ya, Civic rata-rata kayak gini. Dia juga lampu sennya masih pakai proyektor nih, lampu bohlam biasa. Nah ini juga ada high mount stop lampnya dia.
Oke, coba kita buka dulu. Nih, dia ada rear kamera guys. Ada rear kamera, tapi dia nggak ada sensor parkirnya ya, jadi ada rear kamera aja. Oke, kita buka bagasinya yuk. Oke, untuk Civic hatchback ini emang rata-rata di Civic tuh nggak ada power back door ya, dia nggak ada power back door. Ini bagasinya cukup luas nih yang hatchback. Sini juga ada tarikan nih. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh barang di atas sini bisa. Oke. Nah, di bawah nih, ini ada ban serepnya nih. Ban serepnya juga belum pernah turun. Tapi ban serepnya ini dia pakai merek Maxxis. Oke, ini obeng-obengnya. Nah, tuh, lihat tuh. Ini ban serepnya. Dan ini ada emergency kitnya ya. Ada segitiga hazardnya nih sini. Oke, kita tutup lagi. Kita lihat di sini ada tempat penyimpanan. Ini untuk naruh dongkraknya guys. Jadi mobil ini kalau misalnya kalian minat, dia lengkap kunci-kunci semuanya segala macam, dan ini kondisinya juga masih oke. Tulang-tulang masih rapi banget. Cat juga dia masih full original nih. Cuma ini karena belum dicuci aja jadi debuan. Nanti kalau misalnya kalian datang ke Autofam, udah pasti ini mobilnya udah bersih banget kok. Oke, kita bahas aja langsung ke interior dalamnya yuk, come on. Baby, all I really want is only on from now. Every time. So guys, kita lanjut lagi untuk di bagian interior dalamnya. Dia sekarang ini banyak aksen-aksen kayak jahitan merahnya ya di Civic hatchback ini yang 2020. Kalian bisa lihat ya, di door trimnya, di setirnya, dan di joknya ini dia ada beberapa tuh nih jahitan merahnya nih, sampai di tengah-tengah sini juga nih, di dekat console boxnya nih, armrest ininya juga ada jahitan merahnya. Oke, tapi pertama kita bahas dulu untuk bagian setirnya yuk. Nah, untuk setirnya ini dia udah kulit nih guys, kulit, dan juga nih ada jahitan merahnya dia. Di sini juga ada audio steering switch-nya di sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya di sini ada cruise control. Oke. Dan gak lupa di setirnya sini dia ada SRS airbag-nya ya. Nah, untuk setirnya sendiri dia ada aksen wood, bukan wood panel. Ada black piano sama ada silveran gini nih. Bukan silver sih, kayak titanium gitu ya. Titanium. Nah, untuk di setirnya sendiri dia dilengkapi sama pedal shift di kiri kanan nih, ada pedal shiftnya. Terus seperti biasa ini untuk pengaturan lampunya dia, lampunya juga udah auto. Di sebelah kirinya ini untuk wipernya juga bisa auto ya, udah auto juga. Dan ini juga setirnya ada pedal shiftnya ya, pedal shift apa namanya, tilt teleskopik. Nih. Tapi dia kalau misalnya kalian mau tarikannya si tilt teleskopiknya ini dia di bawah banget, jadi agak-agak ribet ya. Oke, kita bahas langsung aja, lanjut ke speedometer ini. Untuk speedometernya sendiri nih dia masih modelnya sama ya kayak yang sebelumnya nih. Ini untuk kilometernya sendiri dia 12.000. Ini desainnya desain monokrom gitu ya. Di samping kanannya kalian bisa lihat bensin kalian sisa berapa nih. Nah, ini kalian bisa atur juga nih trip A, trip B, range-nya. Oke, oil life-nya juga nih kalian bisa lihat udah berapa oli yang udah dikeluarin apa. Oke. Kita lanjut ke dashboard ya guys. Oh ya nih, di kiri kanan ada Twitter ya dia. Ada Twitter ya. Sini juga ada kisi-kisi. Oke, untuk atasnya sendiri dashboardnya dia banyak soft touch. Terus di sana juga di bagian kiri ada SRS airbag-nya yang untuk di depan kiri. Ventilasi AC itu seperti biasa ya. AC ada 4 di bagian kiri kanan, sama di tengah ada 2. Untuk lampu hazardnya lagi ada di tengah nih. Oke, dia juga aksen hitam gitu ya, aksen hitam sama nih titaniuman gitu. Oke. Ini ada wood panelnya juga dia. Nah, untuk di sini nih dia soft touch, tapi ini harusnya jahitannya merah ya. Jadi kesan sportnya itu dapat banget, tapi ini jahitannya malah hitam. Oke, untuk tempatnya juga nih
tempat penyimpanannya juga dia ada buku-bukunya nih guys. Nah, ini buku-bukunya lengkap ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Dia juga ini servis record di Honda. Oke, kita taruh lagi. Nah, nih bagian tengahnya nih, head unitnya dia udah baru nih guys. Head unitnya udah beda dari yang sebelumnya. Ini udah ada radio, phone, media, ada smartphone connect-nya juga, dan ini udah touchscreen guys. Oke, kita balik lagi. Dia bisa colok USB juga ya. Untuk pengaturan AC-nya juga di sini dia udah. Nah, kalian tinggal putar doang. Dia udah digital. Ini ada rear AC-nya juga. Kalau misalnya kalian mau nyalain rear AC-nya, kalian tinggal pencet aja guys. Oke, nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka nih guys. Tapi yang bolong, ini agak bolong gitu loh ke bawah. Jadi bolong, tangan Sharon masuk nih. Kalian bisa naruh recehan di sini, dan ini juga dia ada eco mode-nya ya. Ada eco mode nih untuk brake hold-nya di sini, sama rem parkirnya di sini. Nah di tengah sini juga dia ada cup holder nih guys. Ya, ada 2 buah cup holder. Ini nggak bisa, bisa ditekuk sih, tapi ya bisa dicabut, bisa ditekuk. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ada ini, tinggal taruh aja. Ini console boxnya lumayan luas ya, lumayan luas. Tapi nggak ada colokan untuk USB atau apa di sini. Nih, nggak ada colokannya. Nah, kita taruh lagi ya. Nah, ada 2 buah cup holder, console boxnya juga lumayan, dan ini kalau misalnya jadiin buat armrest juga lumayan enak kalau misalnya kalian cukup tinggi ya, jadi tangan kalian tuh nyaman aja di sininya. Oke, kalau misalnya kalian nanya colokan USB-nya di mana atau power outlet-nya di mana, nih di bawah nih, kalian lihat nih. Oke, di sini nih, ini ada colokan untuk power outlet-nya guys. Ada colokan power outletnya, jadi kalian bisa taruh HP sebenarnya di sini, dan kabelnya itu dimasukin karena di sini bolong. Oke, paham kan guys? Iya dong, paham. Oke, untuk joknya sendiri ya kita bahas nih. Joknya ini dia sampai belakang udah kulit ya, sampai belakang udah kulit, dan juga joknya ini modelnya dia desain baru gitu ya. Jadi ada tambahan desain di sini nih. Kayak Dakota gitu, kayak catur warnanya ya, catur. Terus ada jahitan merahnya juga, nggak lupa. Tapi untuk yang tambahan kayak caturnya ini tuh cuma di bagian jok depannya aja, pengemudi sama penumpang di depan. Udah gitu joknya juga untuk kursinya dia udah elektrik, jadi untuk pengemudinya udah elektrik, dan juga untuk penumpang yang di sebelah kirinya udah elektrik. Tapi dia nggak ada memory seatnya guys. Dia nggak ada memory seatnya. Kalian bisa lihat di door trimnya, ini ada aksen panel sama garis merah seperti biasa. Dan ini bahannya udah soft touch juga nih. Oke. Untuk di door trimnya, Windowsnya yang auto cuma ada di kiri kanan doang, yang di belakang belum nih. Jadi cuma autonya di sini doang. Slow ya. Kita tutup lagi. Nah, kalau misalnya kalian mau nyalain mobilnya juga, untuk tombol start stop engine-nya dia ada di sebelah kanan nih. Kalau misalnya mau buka kap mesin juga dia ada di sebelah kanan, di paling bawah nih. Oke. Nah, satu lagi guys, kalau di bagian depan ini untuk injekan gasnya, remnya tuh di bagian bawah tuh dia udah model baru gitu loh injekannya. Jadi lebih sporty gitu. Oke, kita di atas nih. Sebelum kita ke belakang, di atas ini ada lampu baca. Oke, lampu bacanya belum LED ya, dia masih bohlam biasa gitu, dan nggak touchscreen, dia masih dipencet. Di sini juga dia dilengkapi sama kaca buat kita ngaca ya kan, buat ngaca. Dan ini ada lampunya juga. Lampunya masih kuning. Kalau misalnya putih kayaknya lebih bagus ya. Oke, kita lanjut aja ke belakang yuk. See a glimpse of your good side. I start wondering how. Oke guys, kita lanjut untuk duduk di bagian belakangnya. Duduk di bagian belakangnya ini joknya empuk. Kalau buat Sharon ya empuk. Terus ini juga ada armrestnya juga dia empuk banget tuh. Empuk banget. Dan di sini juga ada 2 buah cup
holder ya, dilengkapi 2 buah cup holder. Kalian bisa naruh botol minum di sini. Dan ini juga 5 seater kan, jadi kalian bisa duduk berlima sebenarnya. Di depan 2, di belakang 3. Tapi kalau misalnya kalian buka armrestnya ya nggak bisa. Oke. Nah ini juga ada safety beltnya nih untuk 3 orang. 1, 2, 3. Ini juga safety beltnya nggak ribet, dia nempel banget nih sama joknya, sama senderannya. Dia juga dilengkapi sama Isofix Civic ini. Nah, lihat dia ada aksen lagi, ada jahitannya juga ya, jahitan merah-merahnya. Oke, ini ada rear AC-nya. Oke, belakangnya sih simple ya, nggak banyak aksen apa-apa. Di door trimnya juga kalian bisa lihat ini, untuk door trim belakangnya dia hitam semua. Nah tapi kalau door trim belakangnya itu dia ada speakernya nih, ada speakernya, ada audionya di belakang. Ini juga ada hopnya ini, kalian bisa ngegantung baju atau apa di sini. Oke guys, kita langsung aja ya akhirin ini. Civicnya sebenarnya ini kondisinya masih oke banget, masih kayak baru banget. Ini juga pajaknya panjang sampai Agustus 2022. Kalau misalnya kalian yang suka nanya nilai pajaknya berapa Sharon, nilai pajaknya ini 6 jutaan, 6 sampai 7 jutaan ya kan nilai pajaknya. Dan ini Sharon buka mobilnya tuh di harga 440 juta doang. 440 juta doang, tapi itu harga kredit ya. Kalau misalnya kalian mau nanya harga cashnya berapa, langsung aja chat Sharon atau WhatsApp Sharon ya kan. Nah nomornya ada di bawah atau ada di deskripsi, biasanya ada. Nah untuk itu jangan lupa di follow Instagram Sharon juga, di Sharon_Autofam, sama Instagramnya Autofam ada 3, ada Autofam_Cibubur, Autofam_Marketing, sama Autofam Official guys. Dan juga kalau misalnya kalian lagi cari-cari peralatan mobil atau apa, kita juga ada Autofam Garage nih, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya. Oke guys, nah sekian review dari Sharon. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Autofam TV. Thank you. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in.